Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini saya Cantika Anjali berada di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Yance Lakumau SP selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi gerakan konsumsi pangan jagung untuk Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Cantika. Oke, terima kasih Bapak. Bapak bisa jelaskan sedikit tentang implementasi gerakan pangan ini? Silakan. Ya, gerakan konsumsi pangan jagung ini didasari oleh keprihatinan terhadap kemiskinan ekstrim. Jadi, sebagaimana kita ketahui pemirsa dan para pendengar, kemiskinan ekstrim ini merupakan indikator nasional dan kabupaten. Sehingga pemerintah harus mencari solusi bagaimana supaya angka kemiskinan ekstrim ini bisa turun. Nah, oleh karena itu, dari aspek ekonomi, perekonomian masyarakat, kita harus berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, khususnya para petani. Nah, dengan implementasi dari gerakan konsumsi pangan jagung ini, kita akan mendapatkan bahwa pada akhirnya kebutuhan jagung di kabupaten itu meningkat. Nah, inilah yang kita harapkan, sehingga peningkatan dari produksi jagung ini itu nanti menjadi dasar dari pelaksanaan implementasi konsumsi pangan jagung. Nanti diharapkan masyarakat Sumba Barat kembali dapat mengkonsumsi jagung dalam bentuk nasi jagung. Nah, dulu masyarakat kita kan bukan hal yang baru sebenarnya mengkonsumsi pangan jagung ini, nasi jagung. Tapi kebiasaan ini, budaya ini sudah ditinggalkan, terutama oleh generasi milenial ini. Kalau melihat nasi jagung di rumah, mungkin mereka langsung sakit perut karena mungkin merasa tidak cocok. Nah, inilah yang akan kami angkat kembali supaya kita bisa tahu bahwa kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat NTT termasuk Sumba dan Sumba Barat dulunya adalah jagung. Oleh karena itu, inilah yang akan kami kembalikan supaya masyarakat bisa mengkonsumsi pangan jagung seperti itu. Oke Bapak, kira-kira gerakan konsumsi pangan jagung ini apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan berapa kali Bapak untuk masyarakat mengkonsumsi gerakan pangan jagung ini? Ya, sekarang lah Cantika dan para pemirsa, para pendengar, kami sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan sosialisasi. Artinya supaya masyarakat semua bisa mengikuti, terutama pemerintah di wilayah, para kepala desa, lurah dan para camat juga dapat mengikuti dan mendukung kami punya kegiatan aksi panggung ini. Aksi panggung ini adalah gerakan konsumsi pangan jagung. Nah, ini diharapkan dengan aksi panggung ini setiap 3 hari dalam 1 minggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu masyarakat diharapkan di seluruh Sumba Barat mengkonsumsi nasi jagung seperti itu. Kemudian apa dukungan pemerintah? Nah, pemerintah dalam hari ini para perangkat daerah, baik instansi yang ada di kabupaten maupun yang instansi vertikal, diharapkan dapat mendukung. Artinya bahwa bila ada kegiatan rapat atau pertemuan yang membutuhkan anggaran dan ada biaya untuk makan minum, diharapkan makannya menggunakan menu nasi jagung. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagi mitra pemerintah, dalam hal ini pemilik warung, pemilik hotel, pemilik rumah makan, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sebagai bukti kearifan lokal, nasi yang dikonsumsi atau yang dijual pada hari Senin, Rabu, dan Jumat itu adalah nasi jagung. Nah, ini kearifan lokal supaya nanti apabila orang dari luar daerah datang bertugas di Sumba Barat, lalu mereka masuk ke warung atau restoran, mereka makan, mereka akan tanya, loh, kenapa nasinya nasi jagung? Nah, ini supaya dapat dijelaskan bahwa ini adalah kearifan lokal Sumba Barat untuk mendukung petani jagung supaya jagungnya
kebutuhan jagung di lokal Sumba Barat bisa meningkat seperti itu. Oke, baik Pak Ence. Berarti memang sudah ada aturan yang mengatur tentang konsumsi pangan jagung ini, Pak. Dan bisa dijelaskan sedikit, Pak, berapa stok yang disiapkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan inovasi ini? Pemerintah juga akan mendukung nanti dalam hal penyediaan benih supaya masyarakat juga benih jagung supaya masyarakat juga bisa menanam jagung dalam jumlah yang banyak sehingga kebutuhan jagung itu nanti pada saat dia berproduksi bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan jagung ini karena nanti Cantika dan para pendengar kita akan berkolaborasi dengan mitra pemerintah dalam hal ini BUMDes dan mitra pengusaha untuk bisa menyiapkan beras jagung siap konsumsi. Artinya ibu-ibu tidak perlu lagi bersihkan atau tapis-tapis jagung giling, tetapi kami akan menyiapkan beras dan jagung yang sudah dalam kemasan di mix. Seperti itu. Berapa track point konsumsi jagung untuk pemerintah setiap per tahun, Bapak? Nah, kami harapkan Cantika dan pemirsa, kami sudah melakukan analisa dan menghitung. Artinya dalam 1 tahun itu dengan kita mengkonsumsi jagung minimal tadi yang kami sampaikan 3 hari dalam seminggu itu dalam setahun kebutuhan jagung di Sumba Barat itu bila dirupiahkan itu akan mencapai nilai rupiah 65 miliar. Nah, berarti ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dia akan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrim seperti itu. Pak Ence, mungkin sekalian untuk gerakan konsumsi pangan jagung ini, apakah memang ketika masyarakat Sumba Barat mengkonsumsi akan terhindar dari penyakit apa saja? Sekalian sosialisasi agar banyak yang mengikuti gerakan konsumsi pangan jagung ini. Baik, kami juga sudah menghubungi ahli gizi di Dinas Kesehatan. Kami sudah meminta pendapat mereka dan tim ahli gizi juga sudah mendukung. Artinya bahwa beras jagung ini dia tidak kalah dengan nilai gizinya dibandingkan dengan beras, sehingga sangat mendukung apabila masyarakat mau mengkonsumsinya. Apalagi kan zaman sekarang Cantika dan pemirsa para pendengar banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan misalnya diabetes. Nah, ini membutuhkan konsumsi pangan yang tidak mempercepat peningkatan gula darah. Oleh karena itu, jagung dianggap salah satu pilihan untuk bisa mengendalikan atau mencegah terjadinya peningkatan kasus penyakit diabetes seperti itu. Terakhir Pak Ence, untuk gerakan konsumsi pangan jagung, ajakannya dan harapannya kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Mari masyarakat Sumba Barat kita ingat bahwa makanan kita nenek moyang kita dulu adalah jagung. Oleh karena itu sekarang pun para generasi khususnya generasi milenial harus kembali untuk bisa mengkonsumsi jagung. Kita tidak akan turun kita punya derajat apabila kita mengkonsumsi nasi jagung. Jangan menjadi kacang lupa kulit. Kita harus ingat bahwa nenek moyang kita dulu berhasil juga dari jagung. Oleh karena itu sama-sama mari kita mendukung aksi panggung ini, gerakan konsumsi pangan jagung, supaya Sumba Barat semakin sehat dan pendapatan petani khususnya petani jagung bisa meningkat dan bisa berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sumba Barat. Oke, baik Pak Ence, terima kasih, sukses selalu, dan pendengar semoga kita sebagai masyarakat dapat mendukung gerakan konsumsi pangan jagung ini dapat berjalan dengan lancar. Dari Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat, Cantika Anjali melaporkan. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Oh,
Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.